minta dibantu solusi gitu aja. Solusinya dari Allah, Bu, nggak mungkin dari saya. Kan ayatnya gini, Bu, di Al-Quran. Kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Jadi ibu niat aja, nanti Allah yang wujudin. Jadi ibu jangan sekali-kali berusaha minjem sana, minjem sini. Jangan. Udah ibu niatin. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Lagi masak. Lagi gendong cucu. Lagi mandiin cucu. Lagi bebenah. Pasti cair 10 miliar minggu ini. Belum cair. Pasti cair minggu ini. Pasti cair minggu ini. Bu, ibu jangan kalah sama presiden kita yang sekarang, Bu. Namanya siapa presiden kita sekarang? Pak Prabowo. Ingat gak dulu dia waktu tampil jadi wakil presiden sama Megawati? Jadi gak dia? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi sama Hatta Rajasa. Dia jadi presiden, Hatta Rajasa jadi wakilnya. Jadi gak dia? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi. Dia jadi presiden. Wakilnya Sandiaga Uno. Jadi gak? Enggak jadi. Maju lagi. Tampil lagi jadi presiden. Wakilnya Gibran. Jadi. Berapa kali tuh, Bu? 5 kali. Ya betul? Nah ibu juga begitu. Lawan setan, Bu. Lawan setan. Lawan setan. Lawan setan. Begitu. Nanti ibu pasti menang-menang. Sekarang setan yang menang gak apa-apa. Besok lo gue lawan lo setan. Begitu, Bu. Penjarain semuanya. Bahasanya begitu. Si setan-setan itu. Bisa? Harus bisa lah. Tapi kalau ibu lemes nih. Kalau lemes gimana? Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran. Lawan. Bu. Kalau kita baca Quran setan gak mau, Bu. Heran nih ibu ditidurin sama setan. Dibekep. Dibikin mimpi. Kalau ibu berhasil bangun. Ibu baca Quran, setan gelayutin di mata, herannya ngantuk. Herannya mau kentut, herannya mau pipis. Betul? Itu setan, Bu. Kok nggak dilawan? Lawan lah. Saya juga begitu, Bu. Saya bikin ibu motivasi. Emang setan nggak goda? Goda, Bu. Setannya goda. Tapi saya lawan. Pasti saya bisa bangkitin ibu. Pasti saya bisa sabdain ibu. Pasti saya bisa sabdain ibu. Pasti ibu bisa punya penghasilan 10 miliar. Pasti ibu bisa saya berangkatin umroh gratis. Pasti ibu saya berangkatin haji gratis. Pasti. Uangnya siapa? Allah. Iya, uangnya Allah. Cuma numpang di saya. Ibu saya berangkatin umroh gratis. Keluarga. Ibu saya berangkatin haji gratis. Kapan Pak Haji? Akhir tahun inilah. Tapi ibu praktekin dulu. Nyambung maksud saya? Ya. Oke, coba apa lagi yang mau diobrolin? Yang mau ditanyain lagi apa lagi? Ayo biar semangat. Gimana ya? Ibu bisa nggak boleh gibah sama julid sama mantu sama anak? Ini beberapa hari ini saya udah mulai, maksudnya saya ingat, saya mau ke Pak Dwi Susanto, ke Pak Haji. Itu sebelumnya tuh ada 2 minggu yang lalu Pak, saya mimpi datang ke RDAY, walaupun lingkungannya dalam mimpinya beda. Terus saya peluk seseorang, nggak tahu namanya siapa. Haji Marco. Mbak. Dia nggak ngaceng-ngaceng, dipeluk sama ibu pasti ngaceng. Gitu. Terus saya niatin, ya pokoknya nanti kalau udah ongkosnya cukup, saya pasti berangkat. Terus? Ayo dong. Iya. Gua aja tadi ngomongnya semangat menggebu-gebu, lo ngomongnya ao. Setannya tepuk tangan. Apa? Kalau enggak ke depannya saya harus usaha apa ya Pak buat anak saya yang itu istrinya, anak saya itu biar laris gitu. Ajarin. Kasih air cebokan. Ajarin. Iya Ibu, anak ibu kan, menantu ibu ya, jualan es teh. Iya, kalau di RDA itu, ibu bangun pagi, ibu sebelum pipis,
itu dicebok, pakai cebokan dulu, buat cebok dulu, tapi belum pipis ya Bu, jadi dicuci memesnya, kemaluannya ditampung sama ini, sama ember, kalau enggak sama baskom. Ya niatnya dengan menghadapi doa Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah amin amin anak yatim kadang BB Binaan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo, Ibu pakai sambil semprot ya, pakai selang atau apa. Dengan wasilnya anak yatim kadang pimpin dari Bapak Haji Suwanto Bisondo, pasti Bos, dagangan anak saya ada laris dan laku. Cina mau nganterin makanan pesanan gue bos. Suruh masuk, bos. Laku dagangnya Claudia rame. bos. Keuntungannya Artis lebih dari 1 juta per hari. Ethiopia. Kayak gitu. Jadi paginya Ibu siramin air cebokannya itu di depan warungnya atau tokonya. Sampai bilang juga sama tadi, pasti laris, pasti rame, pasti hari ini punya keuntungan 1 juta per hari. Pasti harus yakin. Itu. Terus Pak Haji tadi saya terangin tentang itu Pak Haji, tentang gibah. Jadi Pak Haji percuma kata Pak Haji kalau Ibu telah berbuat sesuatu, misalnya ibadahnya, sedekahnya, ataupun yang lain-lainnya kebaikan Ibu, tapi kalau Ibu masih tetap melakukan gibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kejelekan orang lain itu Ibu bilang, wah sini kan orang gak bener gitu. Terus Ibu ngomong sama tetangga-tetangga. Itu namanya gibah. Dan itu dosanya itu seperti Ibu makan daging saudaranya sendiri, bangkai sendiri, saudara sendiri. Itu gak boleh gibah. Dan gibah juga bukan hanya untuk tetangga atau ngomongin orang ya, tapi juga gibah itu juga misalnya Ibu ngomongin Allah. Aku kan udah sholat, tapi mana Allah gitu, rezekinya aku belum juga, masa setiap tahun aku ditagih orang bayar utang, terus utangku nggak beres-beres, itu gibah sama Allah. Pak Agus Sukoco nanti mau ke Kelapa Gading. Dan kalau yang disebut dengan Pak Haji itu nggak boleh ke Tan namanya Susu Kemayoran, julid. sama mau Julid ke itu artinya itu kalau dia Ibu merasa nggak suka atau iri ketika tetangga misalnya mendapatkan rezeki, misalnya tetangganya bikin rumah. Terus Ibu mulai ngomongin kejelekan itu sama tetangga, sama teman-teman Ibu, bilang wah dia bikin rumah juga karena kan pasti jadi hasil korupsi. Jadi Ibu komenin orang yang sedang mendapatkan rezeki itu, Ibu komenin dengan kata-kata yang sinis dan negatif. Misalnya Ibu jelek-jelekin. Itu juga sama juga dosanya seperti Ibu berbuat zina sama bapak kandung sendiri. Nah itulah dosanya gibah dan juga makasih ya. Dosanya gibah dan juga itu yang nggak boleh dilakukan sama Ibu ketika Ibu melakukan ibadah-ibadah yang ada di RDAI, itu harus dihilangkan gibah maupun julid gitu Bu. Jadi kalau gibah itu lebih ke menjelek-jelekan orang, walaupun memang betul dia tuh berbuat suatu kejahatan atau kejelekan, itu namanya gibah. Dan kalau julid itu merasa iri ketika orang lain dapat rezeki dan Ibu mulai ngomongin orang itu dengan kata-kata yang jelek maupun kata-kata yang negatif dan memojokkan orang itu seolah-olah orang itu telah berbuat kesalahan. Itu Ibu. Ada yang Ibu tanyakan lagi mana gibah atau apa? Kalau fitnah beda ya. Kalau fitnah itu orang lain tidak berbuat suatu kejahatan, tapi Ibu bilang bahwa orang itu telah berbuat kejahatan, itu namanya fitnah. Dan dosanya itu sama juga kita melakukan suatu pembunuhan, lebih kejam daripada dosa pembunuhan orang. Misalnya orang itu Ibu bilang, wah orang itu kan udah pernah melakukan pelecehan seks, itu padahal orang itu enggak. Nah itu yang disebut dengan fitnah. Oh gini. Jadi fitnah, gibah itu beda, maupun itu julid.
gitu. Jadi ibu nggak boleh sama sekali karena fitnah dan julid juga ghibah itu salah satu rangkuman dari sifat yang 18 yang ada di yang di badan lembaran yang ibu dikasih sama Pak Haji itu kayak gitu Bu. Jadi diusahain jangan sampai ada jangankan 2 atau 3 atau 10, 1 aja nggak boleh. Ya, misalnya Pak Haji misalnya ibu disitu tulis kadang ibu bilang saya suka mikir Pak Haji, kata Pak Haji lebih gede mikir atau hajat atau gede mikir gitu bukan pastinya ibu lebih gede hajat. Jadi usahain jangan diadain lagi dalam diri ibu tentang mikir atau enggak gundah, ibu merasa nggak bisa tidur, kepikiran terus, itu juga ada kaitannya dengan sifat-sifat 18. Coba kamu pakai dulu kerudungnya, kan belum ada orang Buddha pakai kerudung. Orang Buddha pakai kerudung coba. Ya ibu, ada yang mau tanya lagi ke Pak Haji? Jadi ibu mesti semangat dulu. Harus ngomongnya di depannya pasti. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair Bu. Pernah gak ibu orang Buddha pakai kerudung? Ini orang Buddha. Agama lo apa? Buddha. Ini lagi latihan sholat. Kemarin pakai mukena kayak pocong-pocongan. Jadi Buddha Pak. Tapi tahajud tiap malam kemari. Iya. Umurnya mau tahu Pak? 69 tahun. Masih gadis. Kemarin kita bawa ke Sukopindo alat kelaminnya. Retak. Ya dibawa ke Sukopindo. Kita mau minta sertifikat. Ya aduh. Kayak mak lampir. Oh iya. Oh iya. Buddha pakai kerudung. Kemarin dia pakai itu Pak. Pakai mukena. Iya. Belum masih Buddha. Dia pakai mukena lagi latihan sholat. Pas dia pakai mukena, setan banyak pada datang. Sekarang temennya. Sekarang temennya. Aduh. Ini tamu RDAY yang luar biasa. Ada 13 orang Buddha yang pasien RDAY ya. Salah satunya dia. Ya, tinggal di Glodok dia di Ayam Huruk. Buddha? Oh, Buddha Jepang. Gong. Oh, bukan gosong ya. Oh iya. Oh, kakaknya penceramah. Iya, kalau dia pengkhianat. Oke, kayak Pak Haji itu pintar. Ini luar biasa loh Pak. Kalau di masjid Pak, jadi anak yatim senang sama dia. Minta diajarin bahasa Mandarin. Malah diajarin bahasa Papua. Jadi anak yatimnya pada bengong. Iya. Dia ngajarin bahasa Papua. Mukanya sih muka Cina. Tapi bahasa Papua. Cina lahir ya, totok dari sana. Jadi kamu lahir di mana? Saya di Solo. Di Solo. Ya. Iya. Tapi dia nggak bisa makan itu Pak, nggak bisa makan nasi liwet Pak, nggak bisa dia. Kalau makan nasi liwet belepotan mukanya Pak. Iya. Oh dia juara 1 kalau babi, malah dia tidur sama babi. Aduh, dia lucu dia. Dia kalau kesini pasti bawa makanan Cina, pasti. Saya tuh sukanya roti Swiss, pasti dia bawa. Juhi asam kah, pasti dia bawa. Bakso pikul, pasti dia bawa. Empek-empek 7 ulu, asam kah, pasti dia bawa. Ini dia bawa. Apa tuh? Dari Palembang. Ya udah, kamu datang besok ya, bawa ya. Iya. Itu ya teman saya kan anaknya artis. Ya. Aku nraktir dia itu cuma saya, 300. Ya udah, lo beli dah, ntar gue bayar. Berapapun gue beli. Yang penting yang dijual muka lo dulu. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Iya, senyum ya. Ah? Iya. Ketawa saya. Tadi juga harus kayak dulu sih dulu nonton. Oh Bapak? Ya. Oh. Bukan terus saya. Udah senang itu Pak.
Ya, bakso pikul. Oke. Jadi dia beli bakso pikul, Pak. Nggak taunya pemilik bakso pikul pasien saya yang di ASMK. Tuh yang makan rame. Rame gak yang makan? Nggak pernah sepi. Yang makan orang Cina lagi. Semua yang makan orang Cina semua bakso pikul. Namanya bakso pikul. Bakso pikul, ASMK Pasar Pagi Lama. Bakso pikul, ASMK Pasar Pagi Lama. Si Chandra itu loh Pak, kan sampingnya. Saya Ini 69. 50 lebih. Alah udah lo bohongin lu. 69. Ini udah kadaluarsa. Ini makanya awet muda karena dia tiap hari kalau kesini minum susu kebo. Makanya kalau kesini dia disundul sama kebo. Hah? Celana dalam. Oh diusap di muka lo. Tuh Bu. Celana dalam diusap di mukanya. Hah? Bisa Bu. Ibu kalau mau. Kan celana dalam jadi manjur. Kenapa ibu nggak beli celana dalam dia aja sekarang? Aduh. Nggak cukup ya Bu ya? Hah? Nggak cukup celana dalamnya ya? Buat gosok muka. Buat gosok muka bukan dipakai. Kan tadi dia bilang mukanya kok cantik kata. Kan dia jawab, "Ya saya gosok pakai celana dalam saya." Ah? Diajarin Pak Haji. Iya tiap hari ya. Digosok ya muka kamu ya. Tuh. Kalau saya ekstrim sekarang Pak. Dulu kan kelotokan ya. Ya, Tenang, sekarang enak. enak. Enggak. Ini Bu, celana dalam dibalik. BH-nya dibalik. Iya semua. Celana dalam dibalik. Semua. Bapak nggak percaya kasih lihat dulu. Kadang-kadang Pak Haji ya, saya bukan nama sholat terbalik. Iya. Mau sholat Jadi gini Bu, orang yang pakai celana dalam dibalik tiap hari ada aja uangnya. Tiap hari ada aja uangnya, uang masuk. Misalkan dia tukang parkir ya. Ada aja bawa duit gope tiap hari tukang parkir. Tukang masak, ada aja gope. seperti saya nggak adanya Pak, pernah apa pun nggak ada. Gampang, ibu pakai celana dalam dibalik, tengahnya yang alat kelaminnya mesti dibolongin dulu biar napas. Ibu kan nggak napas tuh alat kelaminnya, harus napas. Ya. Bolonginnya pakai ini Pak Haji. Pakai rokok. Pakai rokok. Disundut. Sundut ya. Berapa biji kok dipakai kayak gitu? Ya, Dibolongin semua. dibolongin, kasih napas. Jadi angin segar. Seliwir-seliwir. Jadi ibu kalau duduk nggak boleh rapat, mesti megar. Jadi biar tawon masuk. Bukannya kita kalau dipakai apa terbalik gitu? Ya, Oke. ya. Jadi orang pakai celana dalam dibalik Bu, nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis. Dia kalau nggak pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, rumahnya kebakaran. Ya betul? Alah, mana mic-nya? Suruh cerita dulu nih. Pegang mic-nya, pegang mic. Ayo lo ngomong dulu mic-nya dulu. Pegang mic, megang mic, megang mic. Ayo. Iya waktu Deketin. itu Pak Haji kan ngomong, kamu celana dalam udah balik belum? Dia udah belum. Nggak taunya saya pas masak itu apinya keluar. Kan Pak Haji wanti-wanti saya. Iya. Terus saya pernah nih Pak ke Tanjung Lesung. Masuk ri ikan itu kan ditraktir satu Iya. malam 3 juta. Masuk ri saya bingung Pak. Saya Deketin mic-nya, deketin mic-nya. colek 9 kali keluar loh ringnya. Oh ya? Terus Jadi Pak, duri udah masuk ke dalam leher. iya keluar. Nggak bisa keluar. Akhirnya kamu colek alat kelamin kamu. Terus 9 kamu kali. masukin, durinya keluar. Heeh. Wow. Saya aja kaget loh Pak. Durinya Haji Marco. Colek. Terus Pak, payung saya kan hilang tuh. Saya colek biar balik loh Pak. Ini Payungnya? tadinya galak sama aku. Pak ada nggak payung saya? Nggak ada. Saya dibentak, saya diemin ya. Saya Deketin kan mic-nya, nggak mau- deketin mic-nya. Saya kan nggak mau emosi ya Pak ya. Iya. Katanya sifat 18 tuh ya. Ya udah saya diem. Ci ini no payungnya. Iya makasih saya bilang. Saya dulu tukang berdebat tak sekarang. nggak mau. Sekarang enggak ya. Praktekin ilmu 18 ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Untuk Enci, 69 tahun, agamanya Bunda Gosong. Gonson. Hah? Gonson. 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 Oh, Gosong. iya, luar Gosong. biasa. Itu kan sembayangnya biar orang sadar. Oh, Merombak jiwa ya. wow. Emang dulu saya duduk aja nggak tenang. Berarti lu baru sadar dong sekarang. Udah lama saya puluhan tahun. Dengan Nggak doa. sadar-sadar. Kayak orang wirid gitu Pak. Jadi lama-lama kan hilang energi negatifnya. Kan lu dulu emosian.
Iya, Setelah meraktekin ilmu RDAE masih emosian nggak? masih dikit. Oke. Terus dulu kan nggak tahu Pak Deketin Mike. waktu saya kesini suka nganter pasangan. Kan nggak ada ilmu 18 diteken gitu kan. Iya, Nggak sekarang ngerti. diteken. Kan dulu jaga toko aku marah aja. Terus Bapak ngerti saya dipecat ya Pak? Iya. Sekarang sepi tokonya. Tokonya. Karena pesugihannya nggak ada ya. Iya. Pesugihannya ada elu kan? cawe-cawe. Ya gini loh Pak, nyakitin loh pasang plang. Cari transit. Lah saya merasa tersinggung ya Pak. Iya. Saya kerja. Kamu nggak mau masak? Iya, saya langsung cari. Sekarang dia nyesel. Oh Dia nyesel. selingkuh Pak. Saya bilang jangan, lu kan punya Gak anak. apa-apa, justru duitnya nanti banyak. Selingkuh sama cewek. Gak apa-apa. Gak Banyak apa-apa. apa?